Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Encik Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak pelajaran 27 dengan judul Biji Sesawi. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita minta kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak kecil ini, agar kami mampu untuk mengerti, memahami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah. Kita akan membaca cerita firman Tuhan dari kitab Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayatnya yang 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pernah dengar biji sesawi bukan? Iya, kita sering mendengar cerita di Alkitab tentang perumpamaan biji sesawi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana itu sifat dari biji sesawi. Biji sesawi digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan tentang cerita kerajaan Allah, agar orang-orang yang mendengar cerita Tuhan Yesus itu bisa mengerti seperti kita saat ini ya adik-adik. Biji sesawi itu biji yang sangat kecil ya, kecil sekali. Tetapi ia memiliki dampak yang luar biasa. Ia mudah tumbuh di mana-mana, dan dari biji yang kecil itu ia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat. Dan dari pohon yang besar dan kuat itu banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh makhluk lain di sekitar pohon itu ya, karena dia tinggi besar, daunnya lebat, bisa digunakan oleh manusia untuk berteduh dari terik matahari ya. Karena pohonnya yang besar dan daunnya yang lebat juga bisa digunakan oleh burung-burung untuk membuat sarang atau rumahnya, sehingga burung-burung dapat tinggal di pohon tersebut. Nah, belum lagi biji dari buah sesawi ini ya. Biji dari sesawi ini bisa diolah dan menjadi minyak biji sesawi. Jika dijual ini bisa menghasilkan uang.
banyak manfaat dari biji sesawi ini. Sehingga dari biji yang kecil ini tadi, ia bisa memberi dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Bisa menjadi tempat berteduh, bisa menjadi rumah bagi burung-burung, bisa dimakan dan bisa dimanfaatkan, menghasilkan uang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau menggambarkan bagaimana itu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang selalu diceritakan lewat cerita Alkitab, cerita firman Tuhan, selalu disampaikan bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang menjadi tujuan kita, umat manusia yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri. Bagaimana caranya? Tentu kita harus memiliki iman agar kita dapat masuk dalam kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil. Ketika dia ditaburkan di mana saja, seperti biji sesawi mudah tumbuh di mana saja. Begitu juga kerajaan Allah, ketika firman Tuhan ditaburkan, disampaikan kepada kita semua, termasuk kepada kita saat ini adik-adik. Firman Tuhan itu mudah tumbuh di mana saja. Walaupun hanya sedikit dari firman Tuhan yang kita dengarkan, tetapi firman Tuhan yang sedikit itu dapat bertumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan dapat memberi dampak yang luar biasa. Ketika firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita, kita memiliki iman yang dikatakan iman sebesar biji sesawi saja. Kita dapat memindahkan gunung dari sini berpindah ke sana. Ya, iman sebesar biji sesawi saja itu dapat tumbuh, memberi dampak yang besar bagi orang lingkungan sekitar kita adik-adik. Ya, walaupun kita masih kecil-kecil saat ini, ya, tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kemudian kita lakukan, firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, ketika kita melakukan hal kecil, menghormati ayah dan ibu kita, tentu akan memberi dampak. Ayah ibu kita, papa mama kita akan menjadi senang sekali memiliki anak seperti kita yang hormat kepada orang tua. Ya. Ketika kita hormat kepada orang tua, hidup kita diberkati, itu janji Tuhan. Ya, kita diberi umur panjang, diberkati dengan berkat melimpah. Itu adalah janji Tuhan. Dan itu memberi dampak yang besar. Ketika kita tumbuh menjadi dewasa, menjadi besar nanti, Tuhan memberkati hidup kita dengan pekerjaan sehingga kita bisa berhasil memiliki uang sendiri, ya kan, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor. Tuhan memberkati hidup kita. Dan bukan sampai di situ saja, kita juga bisa menjadi berkat. Seperti pohon sesawi tadi, bisa menjadi berkat bagi orang yang berteduh, bisa menjadi berkat bagi burung-burung yang dapat membuat rumah tempat tinggalnya di pohon itu. Kita juga bisa memberkati orang lain lewat hidup kita. Ya adik-adik, jadi jangan sepelekan. Sekecil apapun firman Tuhan yang kita selalu dengar dari setiap ibadah yang kita hadiri, dari setiap firman Tuhan yang disampaikan, mari kita renungkan. Mari kita simpan di dalam hati, kita renungkan dan kita lakukan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat berbuah, memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Demikian cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengajari kami bagaimana itu kerajaan Allah. Walaupun hanya sedikit yang kami dengar setiap hari dari firman Tuhan.
tetapi itu dapat membuat kami menjadi anak-anak Allah yang besar, sehingga hidup kami dapat memberi dampak bagi orang lain, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat membantu orang lain sehingga orang lain pun merasakan sukacita karena kehadiran kami, merasakan kasih Allah karena kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap setia mendengarkan cerita firman Tuhan sedikit demi sedikit, tetapi firman Allah itu akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Sampai bertemu lagi dalam cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.